Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Hari ini topik yang akan aku bahas khusus untuk kamu yang punya sifat nggak enakan. Oke, simak videonya ya. Kalau kamu tipikal orang yang gak enakan, mulai sekarang yuk kurangi sikap gak enakan itu. Bukan karena ini sikap yang buruk sih, tapi dampak dari sikap gak enakan itulah yang gak baik, yang kurang baik untuk diri kamu. Banyak orang yang merasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan karena merasa gak enak untuk menolak. Kamu tahu nggak, kalau kamu terlalu nggak enakan, itu malah bakal bikin orang lain tuh seenaknya loh sama kamu. Karena dari sikap ini, kamu seperti mengizinkan orang lain untuk mengatur apa yang harus kamu lakukan. Meskipun kamu nggak ingin melakukannya, atau meskipun dalam hati kamu menolak gitu. Mengurangi atau bahkan menghilangkan sikap nggak enakan ini nggak akan bikin kamu jadi orang jahat kok. Kamu nggak usah takut. Ini dimaksudkan agar kamu bisa memiliki batasan dan lebih menghargai kebutuhan kamu tentang hal apa yang mau kamu lakukan dan yang memang nggak ingin atau nggak bisa kamu lakukan. Karena ketika kamu nggak memiliki batasan itu, maka orang akan berpikir, ah kamu mah gampang lah, kamu kan baik, kamu kan pemaaf, kamu tuh nggak akan berani marah orangnya. Intinya orang lain bakal berpikir kalau kamu itu gampang, kamu itu mudah. Aku dulu pernah berada di posisi itu, dimana pada saat itu aku merasa ya normal aja gitu ya, sesama manusia kan memang harus saling membantu. Gak enak lah kalau harus nolak. Tapi sejujurnya aku hanya menghibur diri di balik kata-kata manusia harus saling membantu. Karena padahal secara sadar di dalam hati tuh ada perasaan gak nyaman, kayak ada rasa capek gitu. Dan kalau dipikir-pikir ya sedih juga, karena waktu yang aku miliki dulu itu kebanyakan digunakan untuk orang lain, untuk diri sendiri bahkan nggak aku pentingkan. Tapi meskipun aku dulu udah ada kesadaran akan perasaan gak nyaman itu, pada saat itu aku tetap merasa bersalah, tetap merasa cemas kalau nggak nurutin maunya orang. Takut banget kalau sampai bikin orang kecewa, takut dianggap egois. Jadi itu cerita dulu ya guys. Kalau sekarang udah memilih untuk mengedukasi diri sehingga bisa membedakan sikap egois dan mana yang bukan. Jadi intinya tuh kamu berhak hidup dengan sebaik-baiknya tanpa memikirkan perkataan orang lain, tanpa mengkhawatirkan penilaian orang lain. Sebenarnya rasa nggak enakan yang kamu miliki itu merupakan bukti bahwa kamu memang orang yang memiliki empati dan hati yang baik. Tapi kalau sifat nggak enakannya kamu itu udah berlebihan, itu bisa membahayakan kesehatan mental kamu. Kamu bisa jadi toksik sama diri sendiri. Nah, sifat nggak enakan sendiri termasuk dalam kategori people pleaser. Jadi, people pleaser itu adalah orang yang kelihatannya tuh sangat baik, bahkan terlalu baik dan jatuhnya jadi nggak sehat alias toxic ke dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia terlalu mementingkan kepentingan orang lain dan mengabaikan dirinya. Nah, ini dia cirinya kalau kamu termasuk people pleaser, yaitu kamu ingin menyenangkan semua orang, kamu gak enakan, sulit berkata tidak, sering mengiyakan pendapat orang lain yang sebenarnya kamu gak setuju. Kamu takut dibenci, dan kamu sering banget mengalah demi menjaga hubungan dengan orang lain, demi menjaga perasaan orang lain. Menjadi seorang people pleaser itu pasti bikin kamu jadi lebih memprioritaskan orang lain ketimbang diri kamu sendiri. Kesenangannya orang lain itu seolah menjadi hal yang kamu utamakan. Kalau aku boleh tanya nih sama kalian, kamu ngerasa capek gak sih begini?
Kalau jawabanmu capek, itu bagus. Berarti kamu udah mulai ada kesadaran bahwa ada yang salah dengan perilaku ini. Perilaku yang kamu anggap hal baik selama ini. Tapi kalau kamu merasa ini normal-normal aja, itu hati-hati loh. Bisa jadi kamu memiliki self-esteem yang rendah. Self-esteem itu adalah pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri. Orang dengan self-esteem yang baik bisa menghargai dirinya sendiri. Sedangkan orang dengan self-esteem yang rendah, dia tuh bakal selalu merasa nggak layak ataupun nggak berharga. Nah, bisa jadi itulah salah satu alasan yang mendorong seseorang menjadi people pleaser, yaitu karena dia memiliki self-esteem yang rendah. Sehingga dia merasa perlu mementingkan orang lain supaya mendapati perasaan dirinya tuh diakui, ya. Dari situ dia tuh merasa berharga. Hasrat untuk merasa berharga itu seolah terpenuhi, ya. Oke, selain itu banyak faktor lainnya mengapa seseorang tumbuh menjadi people pleaser. Contohnya karena trauma masa kecil. Mungkin ketika kamu kecil kamu mengalami pengabaian, penolakan, lingkungan yang mengucilkan, bullying gitu ya. Atau juga karena budaya yang membentuk diri kamu. Misalnya, kita harus selalu berbuat baik pada orang lain. Orang baik itu adalah orang yang bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau kamu egois, tandanya kamu orang jahat, ya. Banyak kan orang yang ngasih pernyataan seperti ini tanpa bisa memberikan pelajaran apa itu egois dan apa bedanya dengan self love, apa bedanya dengan menghargai diri sendiri. Sehingga orang banyak yang takut untuk menghargai dirinya sendiri karena takut dianggap egois, ya. Nah, faktor-faktor tersebut membentuk kamu menjadi orang yang selalu mengesampingkan diri kamu. Tadi ya, contohnya trauma masa kecil itu bikin kamu merasa gak berharga, merasa insecure. Sehingga kamu jadi selalu ingin menyenangkan semua orang agar kamu bisa mendapatkan validasi orang lain. Dan itu membuat perasaan kamu jadi lebih baik. Mulai sekarang, kamu harus berhenti menjadi people pleaser karena itu sangat gak sehat bagi mental kamu. Kalau kamu ingin mendapati perasaan berharga, dapatkan rasa itu dari diri kamu sendiri. Lakukan pencapaian, belajar hal baru, menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan mengejar pengakuan orang lain gitu ya. Ketika kamu berani mengatakan tidak, padahal yang kamu sendiri memang nggak bisa lakukan, itu bukan keegoisan, tapi kamu sedang menghargai diri kamu sendiri. Kamu tahu nggak, seorang people pleaser akan selalu menarik orang-orang yang manipulatif, controlling, dan narsistik dalam hubungan ke dalam hidup mereka. Kalau kamu nggak berubah, kamu akan selalu berputar dalam pola-pola hubungan negatif, baik itu di pertemanan, pekerjaan, lingkungan sosial, apapun konteks hubungannya gitu ya. Kalau kamu terus-menerus seperti ini, maka kamu akan kehabisan energi kamu. Kamu jadi toksik sama diri kamu sendiri. Nah, di sini aku mau share gimana caranya supaya kamu berhenti menjadi people pleaser. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama, kamu sadari dan kenali dorongan apa yang ada di dalam diri kamu ketika kamu mengutamakan orang lain. Apa alasannya dan apa dampaknya ya? Apa ya, kayak cermati gitu. Apa perasaan yang ingin kamu dapat ketika kamu mendahulukan kepentingan mereka? Coba deh kamu cermati, kamu teliti hal ini supaya kamu tahu penyebab apa di dalam diri kamu yang menjadikan kamu tumbuh menjadi seorang people pleaser. Lalu kamu juga beranikan diri untuk berkata tidak. Sadari bahwa kamu gak harus selalu ada untuk mereka. Belajarlah membiarkan seseorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Cobalah untuk mulai mengutarakan pendapat kamu, kebutuhan kamu, belajar bersikap tegas dan miliki batasan yang sehat bagi hidup kamu. Belajarlah untuk lebih mendengar isi hati kamu. Lalu mulailah berkomitmen untuk lebih mencintai diri kamu dengan mendahulukan kepentingan kamu, perasaan kamu daripada orang lain. Sadari bahwa kamu gak bisa jadi sosok yang selalu baik untuk semua orang.
Ya, ini bukan keegoisan. Menyenangkan orang lain itu nggak harus mengorbankan diri sendiri. Lakukan secukupnya dan utamakan diri kamu. Oke. Lalu yang kedua, tanamkan bahwa kamu itu berharga. Berhenti mencari validasi dan apresiasi dari orang lain. Kamu hanya perlu menemukan itu dari dalam diri kamu. Lakukan hal yang bikin kamu senang, lakukan pencapaian ya untuk diri kamu sendiri. Bersenang-senanglah tanpa kamu harus melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk mereka. Yang ketiga, tanamkan pada diri kamu bahwa berbeda pendapat itu nggak apa-apa. Kamu nggak harus selalu setuju dengan pendapat orang lain. Nggak perlu takut dimusuhi, nggak perlu takut nggak disukai, atau takut dikucilkan. Tapi takutlah kalau kamu harus kehilangan diri kamu sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Menghargai, mencintai dirimu sendiri itu bukan kejahatan, itu bukan keegoisan, tapi kamu memang harus menyeimbangkan hal tersebut. Kamu berhak menyayangi diri kamu berhak bahagia untuk diri kamu sendiri. Jangan biarkan orang lain mengendalikan hidup kamu. Coba kamu lihat diri kamu deh. Kamu bilang sama diri kamu bahwa kamu itu baik, kamu berharga, kamu layak untuk semua kebaikan, kamu layak untuk semua cinta, cinta yang tulus, cinta yang real gitu. Jangan hanya karena kamu itu orang yang baik, lantas semua kebaikan ingin kamu kerjakan. Semuanya nggak bisa kamu tolak. Kamu nggak boleh kayak gitu sama diri sendiri. Kamu harus tahu bahwa kamu nggak harus memenuhi semua itu, apalagi demi orang lain. Karena energi kita itu terbatas ya. Jadilah yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jangan biarkan orang lain mengendalikan hidup kamu. Dan segala keputusan itu sebenarnya ada dalam tangan kamu sendiri. Oke, semoga bisa dimengerti ya maksud pembahasan aku kali ini. Jangan lupa untuk lebih mendengarkan isi hati kamu sendiri, oke? Jadi sampai sini dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.